Halo teman-teman, saya Yunus dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal pengetahuan kuantitatif pada soal-soal SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Tanpa banyak basa-basi, langsung menuju soal yang pertama. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Oke, bagaimana caranya? Mudah. Kita tahu bahwa volume kotak yang pertama itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang mana volumenya adalah 12 inci kubik. Sedangkan untuk kotak yang kedua, ini kotak pertama, untuk mencari volumenya, rumusnya sama, panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi untuk panjang, lebar, dan tinggi kotak yang kedua, itu ukurannya 2 kali panjang dari kotak pertama, 2 kali lebar kotak yang pertama, dan 2 kali tinggi kotak yang pertama. Sehingga untuk mencari volume kotak yang kedua, rumusnya adalah 2P kali 2L kali 2T. Yang mana ini hasil perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8, dikali P kali L kali T. Kita tahu P kali L kali T tadi adalah 12, sehingga kita dapatkan di sini adalah 8 kali P kali L kali T, kalikan dengan 12. 8 kali 12 itu adalah 96. Sehingga volume kotak yang kedua itu adalah 96 inci kubik. Jawabannya yang E. Lanjut. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6, maka RS haruslah kelipatan dari berapa? Oke, di sini R itu kelipatan dari 3. Kelipatan 3 itu bilangan apa saja? Kita jabarkan. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini adalah kemungkinan R bilangannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian S, karena S itu kelipatan dari 6, maka kita jabarkan kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Jadi ini adalah kemungkinan bilangan-bilangan dari S. Lalu, apa yang terjadi ketika kita kalikan R dengan S? Maka, untuk mencari tahu perkalian R dengan S itu kelipatan berapa, kita ambil saja bilangan terkecil dari R dan S. Bilangan terkecil dari R itu adalah 3. Bilangan terkecil dari S itu adalah 6. Sehingga apabila kita kalikan R kali S itu adalah 3 kali 6. Yang mana kita dapatkan hasilnya adalah 18. Nah, dari sini kita tahu bahwa 18 ini adalah kelipatan dari 9. Jawabannya adalah A. Lanjut. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru, COVID-19, di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus 500 ditambah 2 pangkat X, yang mana X menunjukkan waktu dalam satuan jam. Populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari, yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah dia mati pada suatu jam tertentu. Oke, kita diberikan rumus untuk menghitung virusnya, yaitu 500 ditambah 2 pangkat X. Saya tuliskan 500 ditambah 2 pangkat X, sehingga nanti jumlah virusnya itu adalah 500 ditambah 2 pangkat X. X di sini menunjukkan satuan jam. Satuan jam ketika pencatatan virus. Kita cari di antara 5 jawaban ini yang bukan merupakan hasil perhitungan 500 ditambah 2 pangkat X, yang mana kita jabarkan saja. 504 itu kan boleh kita tuliskan sebagai 500 ditambah 4.
Nah, 4 di sini adalah 2 pangkat X. 4 di sini adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan X-nya itu adalah 2. Nah, kita ingin mencari X-nya itu yang tidak bulat. Ini kan bulat. Maka ini adalah hasil pencatatan dari rumus 500 ditambah 2 pangkat X. Maka ini benar. Kemudian 524 boleh kita tuliskan sebagai 500 ditambah 24. Yang mana 24 di sini adalah 2 pangkat X. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat X sama dengan 24. 2 pangkat X sama dengan 24. X-nya berapa? Nah, dari sini kita tidak bisa mendapatkan nilai X yang bulat, sehingga 524 itu tidak diperoleh dari perhitungan 500 ditambah 2X, sehingga jawabannya adalah B. Jika kita lanjutkan pada jawaban-jawaban berikutnya, untuk jawaban yang ketiga, maka ini boleh kita tuliskan 500 ditambah 128. Yang mana 128 ini adalah 2 pangkat X sama dengan 128. X-nya berapa? 128. Kita dapatkan X-nya sama dengan 7. Kemudian jawabannya keempat. Ini boleh kita tuliskan 500 ditambah 256. Yang mana 256 ini adalah 2 pangkat X sama dengan 256. X-nya berapa? X-nya adalah 8. Kemudian yang terakhir 500 ditambah 512. Yang mana 512 di sini adalah 2 pangkat X-nya. 2 pangkat X sama dengan 512. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 9. Sehingga terbukti bahwa dari kelima jawaban tersebut yang bukan merupakan hasil perhitungan dari rumus 500 ditambah 2X dengan X-nya bilangan bulat adalah yang B. Lanjut. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X kali Y, kecuali X di sini adalah faktor dari 10. Kita uraikan, faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Kemudian Y faktor dari 12. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi kita ingin mencari kemungkinan-kemungkinan bilangan hasil perkalian dari X kali Z. X kali Z. Pertama, jawaban yang pertama, 1. Apakah 1 bisa kita dapatkan dari perkalian X kali Z? Bisa. Yaitu dengan 1 dikalikan dengan 1. 1 kali 1. Sehingga jawaban pertama benar. Kemudian jawaban yang kedua, 4. 4 apakah bisa kita peroleh dari perkalian X kali Z? Bisa. 4 itu adalah perkalian 2 kali 2. Sehingga jawaban yang kedua juga benar. Jawaban yang ketiga, yaitu 15. Apakah kita bisa mendapatkan 15 ini dari hasil perkalian X dengan Y? Bisa. 15 itu adalah perkalian dari 5 kali 3. Sehingga jawaban yang ketiga itu juga benar. Kemudian jawabannya keempat, 36. Apakah kita bisa mendapatkan 36 ini dari hasil perkalian X dengan Y? 36 adalah 12 kali 3. Di sini ada 12, sedangkan di X tidak ada 3, sehingga tidak bisa. Kemudian 36 itu juga bisa berasal dari 6 kali 6. Di sini ada 6, tetapi di X tidak ada 6. Sehingga 36 ini tidak bisa kita dapatkan dari hasil perkalian X dengan Y. Kita lanjutkan. Yang 40. 40 ini apakah bisa kita dapatkan dari hasil perkalian X dengan Y? Bisa, karena 40 di sini bisa kita peroleh dari 10 kali 4. Sehingga di antara 5 jawaban tersebut yang tidak bisa kita dapatkan dari hasil perkalian X dengan Y adalah 36, jawabannya yang D. Lanjut.
Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,0 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Oke, kecepatan hipersonik di dalam soal dituliskan sebagai 1,05 km per detik. Kemudian yang ditanyakan adalah 1,05 km per detik ini sama dengan berapa kilometer per jam. Bagaimana cara mengubahnya? Mudah. Kita ubah saja satuan detik di sini menjadi jam. Yang mana 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Sehingga dari sini kita peroleh perhitungannya adalah 1,05 km per 1/3600 jam. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1,05 kali 3600 per 1 km per jam. Nah, ini untuk triks perhitungan nomor 15. Kita tahu bahwa perkalian 1 kali 3600 itu hasilnya 3600. Sedangkan 1,05 selisihnya dengan 1 itu adalah sangat kecil. Sehingga perkalian antara 1,05 kali 3600 itu tidak akan jauh dari 3600. Maka kita tinggal cari saja jawaban yang tidak terlalu jauh dari 3600. Sehingga kita dapatkan hasil perhitungannya adalah 3780. Tanpa harus kita hitung hasilnya berapa, kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah yang C. Lanjut. Rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata 15, 10, dan oke, rata-rata dari kelompok bilangan yang pertama itu adalah 5 ditambah 25 ditambah 45 dibagi banyaknya bilangan, yaitu 3. 5 ditambah 25, 30, 30 tambah 45 adalah 75. 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25. Dari soal kita tahu bahwa rata-rata kelompok bilangan yang pertama itu 10 lebih banyak daripada rata-rata kelompok bilangan yang kedua. Sehingga kita tahu bahwa rata-rata kelompok bilangan yang kedua itu lebih sedikit 10 dari rata-rata kelompok bilangan yang pertama. Sehingga kita dapatkan rata-rata kelompok bilangan yang kedua itu adalah 15. Nah, 15 ini didapatkan dari mana? 15 ini didapatkan dari 15 ditambah 10 ditambah X dibagi banyaknya bilangan, yaitu 3. Sehingga dari sini kita dapatkan 15 kali 3 itu adalah 45 sama dengan 15 ditambah 10 ditambah X. 45 sama dengan 15 tambah 10 itu adalah 25 ditambah X. Sehingga kita dapatkan X itu adalah 45 dikurangi 25. Yang mana X sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan salah satu bilangan pada kelompok bilangan yang kedua itu adalah 20. Jawabannya A. Lanjut. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja dan pegawai junior rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut? Oke, rata-rata pengalaman kerja dari seluruh pegawai itu adalah 7 tahun. 7 tahun kita dapatkan dari banyaknya pegawai senior dikalikan rata-rata pengalaman kerja pegawai senior, yaitu 16 tahun, ditambah banyaknya pegawai junior dikali pengalaman rata-rata pegawai junior, yaitu 4 tahun, dibagi dengan keseluruhan pegawai atau karyawan. Keseluruhan pegawai dan karyawan di situ bisa kita tuliskan sebagai banyaknya senior ditambah banyaknya junior.
Dari sini kita dapatkan 7 kali S ditambah J. 7 kali S ditambah J hasilnya adalah 7S ditambah 7J. Sama dengan 16S ditambah 4J. Lanjut. 7S kita pindah ke ruas kanan, 4J kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita dapatkan 7J dikurangi 4J sama dengan 16S dikurangi 7S. 7J dikurangi 4J hasilnya 3J. 16S dikurangi 7S hasilnya 9S. Nah, yang ditanyakan itu adalah perbandingan senior terhadap junior. Maka J-nya kita pindah ke kanan, 9-nya kita pindah ke kiri. Sehingga kita dapatkan S banding J itu sama dengan 3/9. Atau ini sama dengan 1/3. Sehingga kita dapatkan perbandingan jumlah pegawai senior terhadap pegawai junior itu adalah 1/3. Jawabannya yang B. Lanjut. 8, 10, 14, 14, 15, 17, 17, 17, 18, 20. Jika pada daftar bilangan di atas M adalah modus, N adalah median, dan O rata-ratanya, yang mana di antara berikut yang benar? Oke, M adalah modusnya, N adalah mediannya, O rata-ratanya. Modusnya itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Maka kita dapatkan modusnya adalah 17. Lanjut, N itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kita tahu bahwa data ini sudah tersusun secara urut, maka tinggal kita cari saja nilai tengahnya. Kita hitung terlebih dahulu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jumlah datanya ada 10, maka nilai tengahnya itu terletak di antara data kelima dan data keenam. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Ini data kelima, ini data keenam. Jadi mediannya adalah 15 ditambah 17 dibagi 2. 15 ditambah 17 itu adalah 32. 32 dibagi 2 adalah 16. Sehingga dari sini kita tahu bahwa M itu lebih besar dari N. Maka kita eliminasi jawaban mana yang tidak memenuhi pertidaksamaan yang kita dapatkan. M lebih besar N. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Oke, dengan eliminasi tersebut, kita tahu bahwa jawabannya itu adalah antara C dengan D, tergantung dari O-nya. O itu adalah rata-rata dari data tersebut. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 tambah 10 adalah 18, 14 tambah 14 itu adalah 28, 15 tambah 17 itu adalah 32, 17 tambah 17 itu adalah 34, 18 tambah 20 itu adalah 38. Oke, kita susun. 18, 28, 32, 34, 38. Kita jumlahkan. 8 tambah 8, 16 tambah 2, 18 tambah 4, 22 ditambah 8, 30. 3 ditambah 1, 4 ditambah 2, 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah 150. Banyaknya data adalah 10, sehingga rata-ratanya adalah 15. Sehingga kita dapatkan O-nya adalah 15. Sehingga apabila kita susun menjadi M lebih besar N dan N lebih besar dari O. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3/8 bagian lingkaran dan juring BOC mewakili 2/5 bagian lingkaran, berapa besar sudut AOC? Oke, AOC adalah bagian yang di sini. AOB itu adalah 3/8, sedangkan BOC itu adalah 2/5-nya.
Nah, kita tahu bahwa satu lingkaran itu adalah satu kesatuan. Sehingga apabila AOC bagiannya kita simbolkan sebagai X, maka kita tahu bahwa X ditambah 3/8 ditambah 2/5 itu adalah 1. Yang mana X sama dengan 1 dikurangi 3/8 dikurangi 2/5. Lalu kita samakan penyebutnya. X sama dengan, samakan penyebut menjadi 40, di sini menjadi 40, di sini menjadi 15, di sini menjadi 16. Kita dapatkan hasilnya adalah 40 dikurangi 31/40. Kita dapatkan X-nya adalah 9/40. Sehingga bagian dari X itu adalah 9/40. Lalu berapa besar sudutnya? Mudah saja. Besar sudut AOC kita dapatkan dari 9/40 atau bagiannya kita kalikan dengan 360. 360 dibagi 40 itu adalah 9, dan 9 kali 9 hasilnya adalah 81, sehingga jawabannya adalah 81 derajat. Jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai soal pengetahuan kuantitatif pada soal SNBT Seleksi Nasional berbasis tes. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan jika tidak suka dengan video ini silahkan dislike, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.